Pengalaman ditinggalkan sang ayah saat masih kecil membuat Andriani Marsyanda belajar untuk tegar menghadapi apapun yang terjadi pada karir dan kehidupannya. Kasih sayang orang tua diterima Caca hanya dari sang bunda Rianti Sofyan. Perceraian yang terjadi antara orang tuanya membuat bintang sinetron kelahiran Jakarta 10 Agustus 1989 ini dibesarkan dalam lingkungan orang tua tunggal atau single parents. Hingga saat ini, kasih sayang dari seorang ayah hanya tinggal kerinduan dalam diri alumni SMPN 216 Jakarta itu. Menelusuri karirnya yang begitu cepat berbinar di jagat hiburan, hal itu bukan sesuatu yang luar biasa karena sejak kecil Caca sudah pintar bergaya di depan kamera. Bintang ABG yang melejit melalui sinetron Bidadari ini pertama kali muncul di layar kaca melalui sebuah iklan. Akan tetapi dalam perjalanan karirnya pernah dihadang gugatan wan prestasi. Kasus hukum yang menimpa Caca saat masih berusia 13 tahun itu berhasil dilewati dengan gemilang. Cewek manis yang hobi berenang ini juga memiliki kemampuan olah vokal yang lumayan bagus. Menapaki jejak langkahnya yang masih terbentang panjang, pelantun tembang lawas Kisah Sedih di Hari Minggu ini memilih akting dan tarik suara sebagai pilihan karirnya. Dunia hiburan seperti etalase kehidupan. Di atas pentasnya begitu banyak manusia dengan beragam latar asalnya hadir dan mengalir. Salah satunya Andriani Marsyanda atau yang akrab disapa Caca. Cewek kelahiran Jakarta 10 Agustus 1989 ini tampil layaknya suatu fenomena panggung hiburan. Waktu kecil itu, dari kecil aku tuh udah jadi satu yang paling Caca banget. Pokoknya setiap kali dihadapin sama kamera pasti aku langsung gaya. Itu dari umur 2 tahun, 3 tahun. Emang udah bener-bener centil. Ya kayak anak kecil umumnya lah, lincah. Terus lari-lari sana sini. Terus aku, kan biasanya anak kecil ada yang takut gitu kalau ketemu orang baru. Nah kalau aku enggak, aku langsung berani dan akrab. Sulung dari 3 bersaudara ini terlahir dalam keluarga yang taat beragama. Dalam umur 7 tahun, Marsyanda terpaksa menerima kenyataan untuk kehilangan cinta kasih seorang ayah karena kedua orang tuanya bercerai. Sang bunda Rianti Sofyan harus menjadi ayah sekaligus ibu bagi Caca dan adik-adiknya. Aku tinggal sama mama aja, itu mulai dari aku umur 7 tahun. Ya aku udah gak sama papa lagi. Ya sebenarnya kan yang lebih banyak berperan dalam pendidikan itu adalah seorang ibu gitu. Jadi di pengadilan pun juga ditentukan kalau anak di bawah umur 12 tahun itu sudah otomatis ikut ibunya gitu kan. Ya mungkin karena naluri ibu itu bisa bisa lebih memahami anaknya gitu. Terus yang saya tanamkan ke Caca ya dia adalah jadi dirinya sendiri. Bandel-bandelnya aku tuh, jadi aku dari sejak kelas 3 SD suka banget naik genteng rumah. Iseng-iseng aja, kalau misalnya biasanya habis dimarahin mama, terus ngambek, pasti digenteng, sok merenung gitu. Tomboy atau Tomboy. Perceraian orang tua selalu menimbulkan rasa kehilangan dalam diri anak. Ketiadaan sentuhan kasih seorang ayah membuat alumni SMPN 216 ini tumbuh sebagai anak mandiri dan berani. Latar keluarga broken home tidak membuat Caca minder atau terjebak dalam frustasi. Oh ya pasti, dari dulu sampai sekarang pun juga pasti pernah ngerasa kehilangan gitu ya. Cuman itu hal wajar aja kalau aku bilang yang terjadi dalam hidup dan aku nggak ngerasa jadi dibebanin atau gimana gitu. Justru aku malah merasa senang dan bangga karena aku bisa ngejalanin itu gitu. Dan justru aku malah akan ngerasa lebih aman kalau ya udah aku aja deh yang saling kayak gini dan aku ngerasa bisa gitu. Ya udah. Saya selalu bilang kalau nggak perlu rendah hati dengan keadaan sekarang karena bukan berarti orang yang keluarganya lengkap itu juga bisa jadi sukses gitu. Kadang-kadang kan semua cuman kelihatan di luarnya aja bagus, dalamnya kan belum tentu gitu. Yang penting kita ini begini karena sudah
dijalankan oleh Allah seperti itu. Cewek berzodiak Leo yang biasa dinaungi sifat tegar dan teguh ini tak bisa menafikan keberadaannya sebagai anak yang pada saat-saat tertentu membutuhkan seorang ayah di dalam hidupnya. Dalam kasih ibundanya, Caca masih bisa tersenyum ceria menata hari-hari hidupnya. Pernah ada satu saat di mana saya lagi kecapean dan saya lagi benar-benar banyak pressure aja gitu, dan saya pernah iri kayak gitu. Cuman saya ngeliatnya itu sebagai suatu mungkin kenapa saya dikasih ujian seperti ini dalam hidup saya tinggal sama mama aja nggak sama papa, mungkin karena emang saya bisa gitu loh. Dan ya udah, saya jalan seperti biasa dan saya ngerasa saya punya kekuatan gitu loh untuk bisa ngejalanin itu, dan tanpa papa pun hidup saya baik-baik aja. Saya punya kakak laki-laki gitu, dan kita tuh sering ngumpul dalam seminggu tuh pasti ada ngumpul. Jadi figur laki-lakinya juga dia pernah ketemu gitu. Jadi saya tetap yakinkan kepada dia bahwa meskipun papa nggak ada, tapi kan ada mama, terusnya ada om juga gitu, terus ada paman yang lain juga gitu. Jadi jangan merasa ada yang hilang seperti itu, dan bukan berarti juga hal seperti itu tuh kalau memang nggak diizinkan oleh Allah ini kan nggak akan terjadi. 12 tahun kali ya? Bukan. 13 tahun udah mulai sadar bahwa oh iya, gue tinggal sama mama aja, nggak sama papa, kayak gitu-gitu. Tapi aku ngeliat itu sebagai sesuatu yang biasa aja, apalagi di kota Jakarta dalam zaman kayak sekarang itu biasa aja. Cuman kalau ada pressure atau gimana seperti yang orang-orang pikir, nggak sama sekali gitu. Dan saya ngejalaninnya dengan sangat baik-baik aja, dan saya malah seneng gitu loh. Goncangan perceraian orang tua tidak menyurutkan cewek yang suka menggigit kuku jari tangannya ini untuk memiliki cita-cita. Kecantilan di masa kanak-kanak membuat Caca terpilih sebagai model iklan. Dari iklan, karir di panggung hiburan mulai terbuka lebar. Nama Caca melejit setelah berperan sebagai Lala dalam sinetron Bidadari. Salah satu teman mainnya, Bom Bom atau Cecep Reza, memuji bakat seni Caca. Itu berjalan sambil jalan gitu, berjalan seiring waktu gitu. Jadi saya syuting sinetron Bidadari, dan di situ setelahnya kan saya syuting Kisah Sedih di Hari Minggu. Kisah sedih di hari Minggu. Dan di situ saya mulai ketemu orang yang macam-macam, orang baru lagi. Terus orang-orang yang sama-sama punya minat yang besar dalam dunia seni gitu ya. Dan di situ saya mulai tertarik gitu. Terus saya ngerasa mereka kan banyak banget yang motivasiin saya gitu ya. Teman-teman di tempat syuting pun, sutradara gitu. Terus saya jadi ngerasa setiap kali mereka motivasiin saya justru semangat banget ngerjainnya, dan saya malah ngerasa, loh saya jatuh cinta sama dunia seni ini. Bu Perih, orang-orang yang buat mereka keracunan, apa harus dihukum? Tentu saja sayang, setiap perbuatan akan mendapatkan ganjaran, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ya harap juga gitu, akan kesian mereka, nggak ada salah apa-apa jadi sasaran. Lala, gimana ya kalau membanggakan ya bangga banget lah punya temen Caca Marsanda, cewek lah yang bisa nyanyi, apalagi kalau misalnya bisa go internasional. Dari Bidadari, Caca sukses merebut hati para pemirsa, tapi dari Bidadari pula karir Caca di dunia akting nyaris diredupkan. Caca terlibat dalam kasus hukum dengan rumah produksi Multivision Plus milik Ram Punjabi. Pihak Caca meminta bantuan dari pengacara flamboyan yang juga bintang sinetron, Ruhut Sitompul, menjadi mediator. Gak usahlah dulu didaftar ke pengadilan, karena ini perkara perdata, memang bisa diselesaikan dengan musyawarah. Itu yang jauh lebih baik. Karena digugat pun nanti Marsanda 500 juta, nanti apabila menang di pengadilan negeri, Marsanda masih bisa banding. Ya melalui ibunya, masih bisa kasasi. Makan waktu 3, 4, 5 tahun, apa gunanya? Ya sedih juga, semuanya jadi gak enak aja gitu loh kalau kayak gini. Dan aku tuh syuting di Bidadari tuh udah ngerasa sama krunya tuh udah kayak saudara banget.
Kemelut serupa Daud melawan Goliat ini dilatari tudingan wan prestasi yang dilakukan Caca. Kasus ini kemudian dibawa hingga ke meja hijau. Kasus itu terjadi saat Caca masih duduk di kelas 3 SMP. Sebenarnya kan untuk anak usia sekolah itu saya juga sudah mengungkapkan gitu, oke, saya mau syuting, saya izinkan anak saya syuting sinetron, cuman ada kondisinya, berhubung dia masih sekolah ya maksimal jam 10 tuh udah harus pulang, nggak bisa terus dipaksakan sampai kayak jam 2 pagi kayak gitu-gitu. Jadi saya sudah kondisikan seperti itu, cuman pada prakteknya nggak selalu bisa berjalan selancar itu gitu loh. Jelas ujian pasti ya, itu namanya ujian, dan saya senang sekarang saya udah jadi di posisinya saya yang sekarang ini, dan saya bisa ngelewatin ujian itu walaupun saya masih umur 13 tahun waktu itu. Kemelut yang cukup mengusik jejak karir Caca itu happy ending. Karir Caca selamat dan lebih dari itu pengadilan memenangkan Marshanda dan sang bunda. Sungguh sebuah pengalaman yang memberikan kesan dan pesan tersendiri bagi Caca. Ya lega, karena kami yakin kami nggak salah. Dan saya memperjuangkan yang memang diperjuangkan yang benar aja, dan alhamdulillah memang selesai karena memang kita nggak punya kesalahan. Ya senang sekarang semuanya udah selesai, udah baik-baik aja, dan ya udah saya jalan terus aja sekarang, itu udah jadi bagian dari yang udah lewat. Seuntai senyum mengembang di wajah Ben begitu mempelai wanita yang menggunakan gaun pengantin putih tiba di tempat pernikahan. Di hadapan saksi Agung Gumelar dari pihak Ben dan Haji Irsan dari pihak Marshanda, Ben Kasyafani mengucapkan ijab qabul dalam bahasa Arab. Inilah petikan rekaman detik-detik sakral itu. Ya Ben Kasyafani ibn Haji Ashar Bukiman, angkahtuka, wazawwajtuka mahfadaka, Andriani Marshanda binta Yusuf, bitawkili wali hailaya, bil mahri, arbani wa ishrina, wa alfi mi'atain, wa mi'ah rupiah, naqdan, wabukum kahahab bil bahril maksud. Gimana tadi? Barakallahu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iya karena kita nesta'in dan setelah terjadi berapa lagi yang paling baik mampu dan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan mas kawin ini untuk istri saya tercinta, Andriani Marshanda binti Yusuf. Saya terima mas kawin dari suami saya dan sayang dan kami bin Haji Ashar, insya Allah akan dinikahkan dengan sebaik-baiknya. Agak lama ya, 1 jam. Iya, sudah cukup. Keningnya cium. Iya, sudah sama dengan mencium hajar aswad. Kalau ini 2 jam.
Senang, lega, terharu. Ya yang pasti kita sama-sama pengen jadi suami istri yang saling membimbing satu sama lain dalam agama, itu jadi dasarnya, jadi landasan dari rumah tangga kami. Terus kalau dalam berhubungan ya kami pengen supaya lebih terbuka dalam berkomunikasi dan sama-sama improve satu sama lain untuk lebih baik aja bagi satu sama lain. Aku seneng banget sih, seneng banget akhirnya Kak Caca bisa ketemu jodohnya. Selamat ya Kak Caca sama Kak Ben, semoga bisa selamanya bersama, semoga tetap bisa dekat sama aku, sama Mama, sama Didi. Ya ini karena permintaannya dia dan saya juga ngelihat bandnya sudah dewasa sehingga saya melepasnya lega lah gitu, karena melihat dia jadi lebih bahagia itu kan adalah keinginan ibu orang tua kepada anaknya. Usai akad nikah, Ben dan Marsyanda menjalani beberapa rangkaian prosesi adat. Dari sungkeman kepada orang tua, menarik daging ayam dari tumpukan nasi hingga saling menyuapi. Namun yang mengejutkan ketika proses sungkeman ada yang terbilang tidak lazim. Kedua mempelai ini sungkem kepada ibunda dan paman Marsyanda, bukan kepada ayah dan ibunda mempelai wanita seperti pada umumnya. Ampunilah segala kesalahan yang mungkin pernah Ananda lakukan. Kesalahan-kesalahan dari kecil sampai dewasa, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang pernah menyakitkan hati Mama. Ampunilah Mama. Bapak yang Ben hormati dan cintai, Mamanda yang Caca sayangi dan hormati. Ampunilah segala kesalahan yang mungkin pernah Ananda dan Ananda lakukan. Salah secara sengaja maupun tidak sengaja yang mungkin pernah menyakitkan hati Papa. 1, 2, 3. Ayo, aduh, tepuk tangan Bapak dari. Iya. 1, iya luncurkan. Bali tua kalau tukar. Caca dapat yang besar. Iya. Ya, tepuk tangan bawah. Nah, itu suatu permainan itu. Sebagai kelengkapan prosesi adat, Ben pun diberi gelar Sutan Tungke Ameh. Dengan gelar tersebut, nantinya ketika Ben berkumpul dengan keluarga besar Marsyanda di tanah leluhur di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, maka Ben akan dipanggil dengan nama gelar itu, bukan lagi dengan nama yang disandangnya sejak lahir. Nah, tujuan pemberi gelar ini sebenarnya adalah bahwa Ben udah mempunyai suatu tanggung jawab sekarang. Ya sama seperti kayak misalnya orang sudah haji dipanggil Pak Haji, ya kan? Jadi dengan demikian dengan nama Sultan tadi itu kita harapkan Ben bisa lebih meningkatkan lagi kesolehannya, menjaga perilakunya dan meningkatkan ketakwaannya. Prabu